Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kuningan. Semoga Buya dan para pejuang santri ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begini Buya, di kampung saya ada yang sakit parah. Terus dibawa ke rumah sakit, tapi kata rumah sakit orang itu terkena corona. Beliau disuruh pulang dari pihak rumah sakit, katanya penuh. Anak-anaknya meninggalkan orang tuanya yang sakit. Ketika kita sebagai tetangganya gimana Buya? Soalnya orang-orang pada ketakutan, sedangkan yang sakit harus di rumah. Terus yang nungguin cuma istrinya. Kita merasa kasihan, tapi harus bagaimana Buya? Terima kasih Buya. Alhamdulillah corona sudah pergi, insyaallah. Sudah hampir tidak ada, hilang. Tinggal kita harus menata hati agar semakin dekat kepada Allah. Begitulah kalau Allah menurunkan sesuatu begitu mudah. Allah ngelarang pergi, pakai jangan pergi, nggak mau dengar. Kasih corona, dekem di rumah akhirnya. Kan begitu. Jadi begitu agung Allah dengan kekuasaannya. Baik, kalau masalah semacam ini, jadi gini, kita harus memahami gini. Jangan memandang itu dari luar saja. Kalau memandang dari luar, seorang anak nggak mau nunggu ibunya. Ibunya lagi sakit COVID. Ini seolah-olah dipandang dari luar itu adalah pandangan yang tidak manusiawi. Masa ibunya sakit, tidak ditemani. Tapi kita tahu hakikatnya. Bisa jadi ibunya sendiri yang melarang. Karena tahu itu penyakit menular. Dan kita menemukan. Jangan, ibu akan riang-riang saja. Itu penyakit seperti yang lainnya. Ibu nggak apa-apa. Ada yang kita menemukan. Jadi Anda jangan langsung mandang nilai negatif pada anak-anaknya. Nah, dan anak pun memperhatikan dengan cara yang lain dari jauh. Mungkin memberi ini makanan, memantau, telepon, segala macam. Mungkin ada berbanyak. Jadi jangan gampang suudon deh. Dan memang kita ini harus baper. Jangan terlalu deh dalam urusan ini. Artinya gara-gara suami kemarin juga ada gara-gara suaminya meninggal dunia lalu istrinya tidak merawat jenazahnya, dicaci maki sama ipar-iparnya. Loh, ini kasus darurat. Dan rasa takutnya orang itu berbeda dengan orang yang lain. Makanya kami sedikit keras dengan orang yang ngentengin masalah begini sehingga tidak mau menjaga protokol kesehatan. Anda ini tidak punya perasaan. Yang tidak menjaga protokol kesehatan itu tidak punya perasaan. Kenapa? Di kiri kanan Anda ada orang yang trauma. Kalau Nabi mengajarkan imamukum at'afukum, yang paling lemah itu akan jadi standar imam. Jadi kalau Anda duduk dengan orang yang nggak ada masalah tanpa Anda memperhatikan protokol kesehatan, nggak ada masalah. Tapi Anda ini yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, saudara meninggal, dia trauma. Kalau Anda dekat saja langsung gemeteran dia. Jadi kita jaga mereka ini, bukan kita menjaga Anda yang sehat. Anda sehat, so tetap sehat. Tapi yang kita pikirkan bukan urusan Anda dengan saya yang sama-sama sehat. Di sana ada orang yang pernah jadi korban, pernah meninggal keluarganya. Mungkin dia pernah sakit. Sampai kita menemukan ada beberapa orang sampai hari ini tidak buka pintunya karena takut itu. Lah kalau kumpul di luar ketemu Anda yang cuek tadi, ketakutan dia. Berarti membuat sakit orang, menyakiti orang bukan saja kita mukul, tapi bikin dia tidak nyaman adalah menyakiti orang lain. Jadi harus paham mana ini. Jadi kami himbau sudahlah, jangan dipaksain, kalau Anda memang tidak percaya adanya COVID, oke. Tapi di saat Anda ketemu orang yang Anda duga dia adalah percaya COVID atau mungkin punya pengalaman COVID, Anda harus jaga diri. Tidak usah diejek, naudzubillah. Anda mengejek, dosa Anda, haram. Wong dia takut, trauma dia. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal di depan matanya dia. Bahkan dia sendiri sakit, sesek kalau sudah beberapa hari. Tak boleh, hati-hati masalah begini ini. Kenapa pergi ke masjid kalau bau ke Imam sampai madhab Malik? Kalau bau nggak enak nggak usah pergi ke masjid. Dari Jumat jamaati. Bau nggak enak, ganggu orang lain. Itu ganggu urusan aroma di hidung. Ini di mental, di perasaan itu harus lebih gede lagi nih. Kita membaca fikih itu harus luas sebagai itu. Bahkan kalau seandainya COVID nggak ada beneran, tapi ada orang trauma, nggak boleh Anda takut-takuti kok. Jadi ini masalahnya adalah masalah kesadaran. Jadi seperti tadi yang bertanya, ya kita tidak tahu. Kalau memang ternyata orang tua itu nggak ada yang merawat, maka orang anak dosa. Cuman merawat kan tidak harus ditungguin.
bisa dipantau dari jarak yang jauh, melihat dan sebagainya, bisa saja seperti itu. Jadi maksud kami adalah semua saling faham, mengerti, tidak prasangka buruk, tapi saling perhatian tetap ada. Bukan ditinggalkan cuek, naudzubillah, enggak. Dengan cara yang lain. Bahkan kita menemukan seorang ibu enggak boleh anak-anaknya kumpul. Tidak nak, ibu sakit. Nangis anaknya minta tolong enggak. Bahkan ibunya mengancam, aku tidak ridho kalau kau dekat kepada saya. Oh, kenapa Umi begitu? Biar mau sehat. Ternyata dengan begitu uminya juga senang karena melihat anaknya. Karena kadang seorang ibu lebih cepat, lebih parah sakitnya jika khawatir anaknya sakit. Di saat anaknya nyaman, cukup anaknya tampak rindu untuk merawat, bagi ibu sudah obat itu. Sudah nak, enggak usah. Enggak bu, saya pengen. Enggak nak. Bahkan kalau kamu masuk aku enggak ridho. Digituin sama sang ibu. Sembuh, ibunya sehat. Jadi hal begini ini adalah hal perasa ya. Jadi kadang-kadang kita ini, ada orang langsung rangkul gini semuanya. Loh, yang Anda rangkul nih orang kadang nggak enakan, apalagi tokoh ulama, jangan salaman. Tokoh ulama jangan salaman, karena apa? Anda salaman dengan satu orang akan diistium tangan Anda oleh ribuan orang di belakangnya. Dan semua itu kadang-kadang Anda punya was-was, punya perasaan yang tidak enak. Anda siksa orang, cukup tidak salaman, selesai. Ini adalah masalah-masalah hati, masalah. Jadi membaca agama itu begitu, rasa, perasaan orang itu membaca. Beragama itu begitu. Beragama itu bukan sok tawakal, sok enggak. Beragama itu dengan nurani, dengan batin. Dengan hati, dengan kasih sayang seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.